Shalom. Shalom. Ya, berbahagia. Saat ini tanggal 18 September 2022. Kita bertemu lagi di dalam fellowship Kegerakan Kitab Wahyu. Saat ini saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang panjang ya. Saya akan menyampaikan 3 hal yang simpel, yaitu mengenai ada 3 cara Tuhan menyelamatkan gerejanya di akhir zaman dari bahaya antikris, saudara. Jadi Tuhan akan selamatkan gerejanya di akhir zaman itu melalui 3 metode, melalui 3 cara untuk menghindar dari masa antikris. Jadi bukan untuk menghindar dari bencana air bah seperti zaman Nuh, bukan juga menghindar dari bahaya-bahaya lain seperti gunung meletus, tetapi Tuhan akan menyelamatkan gerejanya, umat kekasihnya itu dari bahaya yang begitu brutal di akhir zaman, yaitu masa antikris, satu masa yang penuh siksaan, penuh kepedihan yang luar biasa. 3 cara ini, saudaraku, ini didasarkan kepada tingkatan rohani masing-masing menurut pola tabernakel, saudaraku. Jadi menurut tingkatan rohani masing-masing nanti orang itu akan diselamatkan di akhir zaman untuk menghindari masa antikris. Cara pertama, ini orang yang langsung diangkat hidup-hidup, atau bahasanya itu harpazo, atau bahasa tenarnya itu reja, saudaraku. Ini tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini di dalam pola tabernakel ini terkena ruang Maha Kudus. Oleh karena itu dia langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang pertama, metode pertama. Kemudian metode kedua, ini diungsikan ke satu tempat yang dipersiapkan oleh Allah selama 1260 hari, atau selama 3,5 tahun, atau selama 42 bulan. Saudara, ini tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itu caranya peugo, saudaraku, lari, hilang, dan lenyap. Ini orang-orang yang rohaninya mencapai ruang kudus, saudaraku. Ini cara yang kedua, yaitu dengan cara lari, hilang, lenyap, mengungsi, bahasa lainnya begitu, saudara. Kemudian yang ketiga, ini jemaat di akhir zaman ini juga akan ada yang tertinggal. Kemudian untuk dia selamat, maka dia harus dengan cara mati syahid atau menjadi martir, dengan cara berhadapan dengan kuasa antikris dan berani menolak tanda 666. Saudaraku, ini adalah pelataran dari bait suci Allah. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 dan kitab Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Saya mohon ini Pak Yepta akan membacakannya di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, harpazo, ini yang reja, yang ruang Maha Kudus. Ayo dibacakan Pak Yepta. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengalahkan semua bangsa dengan gada besi. Terus tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, yang menjadi sentral 2000 tahun yang lalu itu lahirnya Tuhan Yesus, bukan Marianya. Saudara, yang menjadi sentral di akhir zaman juga kelahiran anak laki-laki ini, bukan mempelainya. Sudah pahami baik-baik. Musa itu dahsyat, dilahirkan oleh Yokebed, itu untuk menyelamatkan Israel. Saudaraku, jadi Yokebed itu juga wanita luar biasa, tetapi anaknya itu lebih dahsyat, namanya Musa, dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian Maria itu dahsyat,
Maria itu hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi saudaraku, dia melahirkan sosok yang luar biasa, penyelamat, juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sentralnya itu di akhir zaman, saudaraku, ini akan ada satu berita yang luar biasa lagi, yaitu lahirnya anak laki-laki. Yang sudah kita dengar itu adalah berita tentang mempelai. Pemberitaan tentang mempelai sudah kita dengar. Sekarang pemberitaan tentang anak laki-laki, pemberitaan Maria sudah kita dengar. Sekarang yang akan kita sambut itu pemberitaan kelahiran anak laki-laki. Ini siapa? Ini adalah orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Oleh karena itu dia langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dan ini nanti jumlahnya tidak hanya satu orang. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2 itu di dalam bahasa aslinya, maka tampaklah satu tanda besar. Tanda itu disebut Simeon. Simeon itu artinya perlambang. Perlambang itu sesuatu yang harus diterjemahkan. Jadi bukan seorang wanita melahirkan satu pribadi, tetapi di akhir zaman, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu gereja Tuhan melahirkan sekumpulan besar orang-orang percaya yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi akan diubah dalam sekejap mata. Itulah yang disebut saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, saudaraku, langsung dibawa harpazo, lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian saudaraku, ini yang ruang Maha Kudus, yang cara menyelamatkannya adalah langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, langsung diangkat. Saya minum dulu. Jadi yang pertama, cara Tuhan menyelamatkan jemaatnya di akhir zaman dari bahaya antikris, bukan bahaya gunung meletus, bukan bahaya meteor jatuh, bukan bahaya banjir besar. Kalau banjir besar itu zaman Nuh, saudaraku. Kalau gunung meletus kemudian ada hujan api dan belerang, itu zaman Sodom dan Gomora, saudaraku. Tetapi di akhir zaman Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya antikris yang begitu keji, begitu kejam, tidak pernah terjadi selama ini dan hanya terjadi satu kali nanti. Kemudian cara yang kedua itu cara diungsikan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah atau Viogo. Itu Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Ini jemaat yang mencapai ruang kudus imannya itu, saudaraku. Jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus, kriterianya seperti apa? Suatu saat nanti ke depan kita akan bahas bersama-sama. Saudaraku, ini cara yang kedua, dengan cara Viogo. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Pak Yepta. Perempuan itu lari ke padang gurun. Iya, perempuan itu lari ke padang gurun, Viogo. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Iya, ayat 14. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dan dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Ya, cukup. Ini yang diungsikan. Jadi yang pertama, yang sempurna tadi, yang mencapai ruang Maha Kudus, orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu kriterianya seperti apa? Begitu dekat kepada Tuhan, seperti Henok, seperti Elia. Kemudian saudaraku, yang diungsikan ini adalah orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus. Saudara, kriterianya apa, saudaraku? Orang yang mencapai rohani ruang kudus itu kriterianya dia memiliki persekutuan dengan firman Tuhan. Senang kalau baca firman Tuhan itu, saudaraku. Kemudian yang kedua, ada beberapa ya, saudaraku, dia memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, jadi hidup diurapi Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, memiliki saat-saat teduh, memiliki jam-jam doa.
Ini orang yang mencapai ruang kudus itu kriterianya secara simpel saya sampaikan seperti itu. Nanti orang yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan oleh Tuhan ketika masa antikris itu terjadi dengan cara beogo, lari, hilang, dan lenyap. Saudaraku, itu prosesnya juga dahsyat. Kalau yang diungsikan tadi dahsyat, ini yang diangkat tadi dahsyat, ini yang diungsikan itu juga luar biasa. Berulang kali saya sampaikan itu kejadiannya seperti Filipus ketika membaptis Sida-Sida dari Ethiopia. Dia dipindahkan oleh kuasa Allah dari Gaza ke Asdod dalam waktu yang begitu singkat. Ini yang diungsikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian yang diungsikan ini pun nanti ketika sempurna. Nah, kenapa kok diungsikan? Ini karena belum sempurna, saudara. Kalau sempurna pasti ikut harpazo yang Wahyu pasal 12 ayat 5. Karena belum sempurna, maka dia disempurnakan di satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Saudaraku, jadi selama 1260 hari lamanya ini, saudaraku, orang-orang yang mencapai ruang kudus akan diungsikan. Saudaraku, disempurnakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jemaatnya ini adalah jemaat yang secara umum. Saudara, kebanyakan orang percaya, orang Kristen itu nanti adanya di halaman, saudaraku. Jadi saudaraku, kebanyakan orang Kristen itu nanti adanya di halaman. Ini nanti mereka akan berhadapan dengan antikris. Mereka harus mati syahid atau menjadi martir atau diperangi oleh antikris dan berani menolak tanda 666. Saudaraku, jadi yang lain sudah diangkat, sudah harpazo. Ini yang ruang Maha Kudus, kemudian yang ruang kudus itu sudah diungsikan ke padang belantara pengungsian untuk disempurnakan selama 1260 hari. Yang rohaninya pelataran ini akan diperangi oleh antikris, diizinkan, saudaraku, nanti diperangi dan harus mati syahid. Saudaraku, ini pilihan yang ketiga, pilihan yang sebisa mungkin kita hindari, ya saudaraku. Jadi minimal kalau bisa, saudara, itu ruang kudus, atau kalau bisa ya ruang Maha Kudus. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Ini yang rohaninya pelataran, yang tidak mencapai kedewasaan rohani, itu akan diperangi, dimakan oleh naga. Pak Yeta bacakan Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, ini cara yang ketiga, yaitu dengan cara, saudaraku, diperhadapkan dengan antikris yang begitu kecil itu. Dan kalau dia selamat harus menolak tanda 666. Dan kalau dia menolak tanda 666 pasti dibunuh. Wahyu pasal 13 menuliskan seperti itu. Saudaraku, ini yang ditulis juga di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, disebut pelataran rohani dari bait suci. Coba dibaca Wahyu 11 ayat 1 dan 2, Pak Yeta. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Iya. Kemudian diberitakanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Terus? Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, 42 bulan lamanya, saudaraku. Jadi ini orang-orang yang rohaninya itu kadarnya pelataran, akan dibiarkan oleh Tuhan itu berhadapan dengan antikris. Saudaraku, tidak ikut harpazo, tidak ikut diungsikan, saudaraku, tetapi akan dibiarkan, saudaraku, berhadapan dengan kuasa antikris. Dan kalau mereka ingin selamat harus berani menolak tanda 666, dan sebagai konsekuensinya mereka harus mati di tangan antikris, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-13 itu kalau saudara membaca secara komplit.
Saudara, tentang orang-orang yang harpazo, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, kemudian orang-orang yang diungsikan, yang peogo, kemudian tentang orang-orang yang saudaraku diizinkan diperangi oleh naga, itu sudah digambarkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21 ya saudaraku. Jadi tiga hal ini saudaraku, cara Tuhan menyelamatkan umatnya melalui tiga perkara, yaitu diangkat harpazo yang pertama, yang utama, yang ruang Maha Kudus, kemudian diungsikan, ini yang mencapai ruang kudus saudaraku, kemudian yang pelataran, itu ibarat saudaraku kanak-kanak rohani saudaraku yang belum begitu dewasa rohani, mereka akan diizinkan saudaraku masuk dalam satu masa yang penuh kesulitan yang disebut masa antikris. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21, Pak Yepta, ayo dibacakan. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Iya, melarikan diri ke pegunungan ini yang mengungsi. Kemudian ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Iya, ini yang diangkat. Jadi yang di peranginan, yang sedang di atas rumah, nggak usah turun, karena nanti akan ada rapture, akan ada yang diangkat, saudaraku, akan diangkat hidup-hidup, nggak usah turun dari peranginan itu. Kemudian ini yang kanak-kanak, ayat yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Iya, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ini bayi rohani, bukan berarti nanti saudara yang punya anak kecil, bayi, saudaraku, kemudian pasti ikut di dalam masa antikris ini, saudaraku, tidak seperti itu. Ayo dibaca lanjutnya. Berdoalah supaya waktu kamu melahirkan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Iya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Silakan duduk. Jadi yang menyebabkan Tuhan mengadakan tiga metode penyelamatan, yaitu harpazo atau diangkat hidup-hidup atau rapture. Yang kedua itu pengungsian atau peogo ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Dan yang ketiga, saudaraku, diperhadapkan dengan kuasa antikris, saudaraku, dengan satu konsekuensi. Kalau dia berani menolak tanda 666, maka dia mati syahid, menjadi martir, tetapi nanti masuk surga. Saudaraku, Tuhan mengadakan penyelamatan itu sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi karena hal inilah Tuhan menyelamatkan umatnya melalui tiga metode tadi. Tuhan menyelamatkan umatnya bukan karena ada bahaya banjir lagi seperti zaman Nuh, saudaraku, bukan karena akan ada gunung meletus, akan ada api dari langit seperti Sodom dan Gomora, tetapi Tuhan akan menyelamatkan umatnya di akhir zaman karena nanti akan ada siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan umatnya melalui tiga cara, yaitu pengangkatan langsung, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, atau harpazo. Kemudian pengungsian, itu saudaraku diungsikan dulu, disempurnakan di padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian yang ketiga, diperhadapkan dengan antikris untuk saudaraku kalau menerima tanda 666, ya mereka jadi pengikut antikris.
mereka gagal menjadi orang selamat. Tetapi kalau menolak tanda 666, mereka akan masuk dalam kerajaan surga, mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, kemudian masuk kepada Yerusalem baru, dikatakan seperti itu. Saudaraku, jadi lewat pemberitaan fellowship kali ini supaya saudara mengerti, di akhir zaman itu Tuhan menyelamatkan umatnya dengan 3 metode. Kalau dulu orang bingung, nanti itu pengungsian apa pengangkatan, kalau saudaraku, ternyata pengangkatan ada, pengungsian ada. Saudaraku, pengangkatan itu bagi yang sempurna, laksana Tuhan Yesus. Laksana Tuhan Yesus sempurna. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dia berkarakter anak laki-laki, berkarakter Musa, berkarakter Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, yang diungsikan itu wanita itu sendiri. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang tertinggal. Jadi ada ya saudaraku semuanya, pengangkatan, pengungsian, dan yang tertinggal itu ada. Kalau dulu masih bingung, ini nanti sebut yang benar itu langsung diangkat apa pengungsian. Ternyata pengangkatan ada, pengungsian juga ada. Dan ini kejadiannya adalah seketika, saudaraku. Jadi ketika ada pengangkatan itu juga ada pengungsian. Pada saat itulah orang-orang yang kekristenannya halaman atau tidak dewasa rohani, mereka akan tertinggal. Saudaraku, jadi lewat fellowship kegerakan kitab Wahyu, saya mohon supaya saudara belajar untuk menjadi dewasa rohani di dalam iman. Saudaraku, kalau anak-anak secara lahiriah itu kalau belum dewasa itu masih dalam tanggung jawab saudara, itu ikut iman saudara masing-masing. Tapi bagi saudara sudah akil balik, saudara yang sudah dibaptis, saudara harus memacu diri untuk bisa paling tidak itu memiliki karakter ruang kudus, diungsikan. Saudaraku, jadi Tuhan mempersiapkan bahtera keselamatan 3 tingkat. Melalui 3 cara Tuhan akan selamatkan umatnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudaraku dengan roh hikmat dan wahyu. Ya, ini tidak panjang, tetapi kiranya menjadi berkat. Maju, bukan maju, menang, bukan menang, karena janji-Mu Tuhan, kulakukan semuanya sampai pada kesempurnaan.